Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2A mata kuliah Biokimia dengan saya Olivia Sesmika dengan ujung NIM 13. Saya Preti Wenesti dengan ujung NIM 01. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan video mengenai sistem pencernaan manusia. Selamat menyaksikan semuanya. Tujuannya yaitu mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi pencernaan makanan. Pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak berlangsung melalui rangkaian proses mekanik dan kimiawi di mulut, lambung, dan usus halus. Karbohidrat dipecah oleh amilase menjadi glukosa. Protein dicerna oleh pepsin di lambung dan protease pankreas menjadi asam amino. Lemak mengalami emulsifikasi oleh garam empedu sebelum diuraikan lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Hasil akhir pencernaan diserap melalui dinding usus halus dan digunakan tubuh untuk energi, pertumbuhan, serta perbaikan jaringan. Adapun prosedurnya yaitu yang pertama, menjelaskan mekanisme pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak. Kedua, mengidentifikasi enzim-enzim utama yang berperan pada masing-masing tahap pencernaan. Tiga, memahami hubungan antara struktur organ pencernaan dan fungsi biokimianya. Dan yang keempat, menghubungkan pengetahuan biokimia dan proses fisiologis dalam tubuh manusia. 1. Pencernaan karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh, dan sebelum dapat diserap, karbohidrat kompleks harus diuraikan menjadi molekul yang lebih sederhana berupa monosakarida. Proses pencernaannya dimulai sejak makanan masuk ke mulut hingga mencapai usus halus, tempat terjadinya pencernaan paling intensif. Pertama ada mulut. Pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut melalui enzim amilase salvia yang mengurangi pati menjadi maltosa. Pengunyaan membantu memperluas permukaan makanan sehingga enzim bekerja lebih efektif. Lambung. Saat memasuki lambung, proses kimiawi karbohidrat hampir berhenti karena lingkungan lambung yang sangat asam membuat amilase saliva tidak aktif. Karbohidrat hanya mengalami pencampuran mekanis tanpa pemecahan enzimatis. Yang ketiga ada usus halus. Pencernaan karbohidrat berlangsung maksimal di usus halus. Amilase pankreas memecah pati menjadi disakarida yang kemudian dipecah lebih lanjut oleh enzim maltase, sukrase, dan laktase menjadi monosakarida. Monosakarida diserap melalui dinding usus yang dibawa ke hati dan dijadikan sumber energi. 2. Pencernaan protein. Protein terdiri dari rantai panjang asam amino yang tidak dapat langsung diserap oleh tubuh. Oleh karena itu, protein harus dipecah menjadi molekul yang lebih kecil. Berbeda dengan karbohidrat yang mulai dicerna di mulut, pencernaan protein dimulai di lambung karena enzim dan kondisi yang diperlukan untuk menghancurkan struktur protein baru tersedia di organ tersebut. Yang pertama ada lambung. Di lambung, asam klorida menurunkan pH sehingga protein terdenaturasi dan strukturnya terbuka. Asam ini juga mengaktifkan pepsidogen menjadi pepsin, enzim yang memecah protein menjadi polipeptida dan peptida pendek. Usus halus. Pencernaan protein berlanjut di usus halus dengan bantuan enzim tripsin, kimotripsin, dan karboksipeptidase dari pankreas. Enzim-enzim ini memecah polipeptida menjadi peptida kecil, yang kemudian diuraikan oleh enzim dinding usus menjadi asam amino. Yang ketiga, penyerapan. Asam amino diserap melalui transport aktif dan difusi terfasilitasi menuju pembuluh darah usus, lalu dialirkan ke hati. Di hati, asam amino digunakan untuk membentuk protein, hormon, enzim, atau diubah menjadi energi. 3. Pencernaan lemak. Lemak merupakan nutrien yang bersifat hidrofobik, sehingga membutuhkan proses khusus sebelum dapat dicerna secara efektif. Pencernaan lemak berlangsung lebih lambat dibandingkan karbohidrat dan protein karena memerlukan bantuan empedu untuk proses emulsifikasi dan enzim khusus dari pankreas. Mulut dan lambung. Pencernaan lemak di mulut dan lambung sangat sedikit karena enzim lipase lingual dan lipase lambung hanya bekerja secara terbatas. Sebagian besar lemak masih berbentuk globul besar ketika masuk ke dalam usus halus. Usus halus emulsifikasi. Di usus halus, empedu dari hati melakukan emulsifikasi, yaitu memecah globul lemak besar menjadi tetesan kecil sehingga memperluas permukaan lemak agar lebih mudah dicerna oleh enzim.
Yang ketiga ada lipase pankreas dan penyerapan. Lipase pankreas memecah trigliserida menjadi asam lemak dan monogliserida. Senyawa ini membentuk misel yang memudahkan penyerapan ke sel usus. Di dalam sel usus, lemak disusun kembali menjadi trigliserida dan dikemas menjadi kilomikron untuk diedarkan melalui sistem limfatik ke seluruh tubuh. Kesimpulan, proses pencernaan berlangsung melalui beberapa organ dan melibatkan enzim berbeda untuk setiap makromolekul. Karbohidrat mulai dipecah di mulut oleh amilase, kemudian diselesaikan di usus halus menjadi glukosa. Protein dicerna di lambung oleh pepsin dan dilanjutkan oleh enzim pankreas di usus halus hingga menghasilkan asam amino. Lemak mengalami emulsifikasi oleh empedu dan dipecah oleh lipase pankreas menjadi asam lemak dan gliserol. Ketiga hasil akhir ini kemudian diserap tubuh sebagai sumber energi dan bahan pembangun. Itulah tadi video dari kelompok kami. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.